Sejak hari pertama mendaki, aku merasa selalu ada satu orang berjalan paling belakang. Setiap kali aku menoleh, aku melihat punggung jaket hitam, kepala tertunduk, langkahnya pelan namun konsisten. Jumlah kami berlima, dan itu tidak berubah. Tapi setiap dihitung, selalu terasa ada yang terlambat setengah langkah. Ketua tim menyuruh kami rapat, tapi sosok itu tetap di belakang, menjaga jarak. Anehnya, tidak ada yang mengaku berjalan terakhir. Saat aku berhenti mendadak, aku merasakan hembusan napas tepat di tengkukku. Hangat dan berat, disertai bisikan pelan. Jangan lihat aku terlalu lama. Lututku melemas karena suara itu terdengar seperti suaraku sendiri. Malam pertama kami berkemah tanpa kejadian aneh, kecuali perasaan tidak nyaman yang terus menempel. Api unggun menyala kecil dan bayangan kami menari di tanah. Aku menghitung bayangan, ada 6. Saat aku menunjukkannya, yang lain mengira aku lelah. Tidur saja, kata mereka. Namun aku yakin, satu bayangan tidak bergerak mengikuti api, ia berdiri tegak. Saat semua masuk tenda, aku melihat ke belakang. Sosok jaket hitam itu berdiri jauh di antara pepohonan, tidak mendekat, tidak pergi. Aku ingin berteriak, tapi perasaan bersalah menahan suaraku. Seolah aku memang seharusnya membiarkannya tetap di sana. Hari kedua, rasa bersalah itu semakin berat tanpa alasan jelas. Setiap aku tertawa, dadaku terasa sesak. Setiap aku makan, mual menyerang. Sosok di belakang kini lebih dekat. Langkahnya menyamai kami. Aku mulai mendengar pikiranku sendiri menyalahkan masa lalu, tentang seseorang yang pernah kutinggalkan, janji yang tidak kutepati. Saat aku berhenti berjalan, sosok itu ikut berhenti. Ketika aku menoleh cepat, ia menghilang, lalu muncul lagi di belakang teman terakhir. Ketua tim tiba-tiba berkata, "Kita sebenarnya berempat sejak awal." Kata-kata itu menghantamku keras, karena aku sadar, ingatanku tentang orang kelima memang selalu kabur sejak awal pendakian. Kami turun dengan perasaan kosong. Di pos bawah, penjaga mencatat nama kami berempat, tanpa bertanya siapapun yang hilang. Saat aku menanyakan soal satu orang lain, ia hanya menatapku lama. Yang berjalan di belakang biasanya bukan orang baru, katanya. Itu yang kamu tinggalkan di hidupmu sendiri. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Pelajaran dari gunung ini bukan tentang jumlah orang, tapi tentang beban batin. Ada rasa bersalah yang bisa mengikuti seseorang sejauh apapun ia pergi. Jika tidak diselesaikan, ia akan berjalan di belakangmu, diam, sampai kamu lelah dan menoleh terlalu lama. Jika kamu mendaki dan merasa ada yang selalu mengikuti tanpa suara, mungkin itu bukan dari gunung, tapi dari dalam dirimu sendiri. Cerita ini ditulis untuk mengingatkan bahwa pendakian bukan hanya ujian fisik, tapi juga mental. Bagikan kisah ini agar pendaki lain sadar, beban batin bisa lebih berat dari ransel. Tulis di komentar jika kamu pernah merasa diikuti tanpa melihat siapapun. Subscribe tanpa jejak, karena tidak semua yang mengikuti kita ingin mencelakai. Beberapa hanya menunggu kita berhenti lari, menoleh dan akhirnya mengakui bahwa mereka memang bagian dari diri yang kita tinggalkan.